It's an improvement. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas alur cerita film Game of Thrones episode ketiga ya guys. Buat kalian yang belum nonton episode pertama, kalian bisa masuk di playlist yang sudah saya buat ya, atau bisa klik link deskripsi. Di episode sebelumnya, kita semakin penasaran bagaimana sih kelanjutan dari kisah percobaan pembunuhan untuk Bran, dan bagaimana keadaan Ned dan anak-anaknya setelah sampai di King's Landing. Tanpa lama-lama, mari kita masuk di alur cerita filmnya. Let's go! Scene dimulai ketika rombongan dari Ned Stark sampai di King's Landing. Setibanya di King's Landing, belum sempat juga beristirahat, ia diminta untuk menghadap Grandmaster Peace untuk mengadakan pertemuan antar dewan kerajaan. Namun di perjalanan ketika ia masuk ke ruangan atau tempat Iron Throne berada, ia bertemu dengan Jaime Lannister, yang dimana Jaime Lannister mengingatkan bahwa ayah dari Lord Eddard Stark pernah dibakar di ruangan tersebut. Tentu Lord Eddard mengingat kejadian tersebut dan menyebut Jaime hanya bisa diam saja ketika ayahnya dibakar oleh Mad King. Mad King adalah Raja Targaryen sebelum King Robert, yang juga sekaligus ayah dari Daenerys Targaryen. Setelah sampai di ruangan pertemuan dewan, kita akan diperlihatkan karakter yang juga penting dalam serial Game of Thrones ini. Yang pertama adalah Lover Reigns, atau sebutan lainnya adalah The Spider. Ia adalah penasehat raja dalam hal intelijen dan spionase. Yang kedua adalah Lord Baelish, atau sebutan lainnya adalah Littlefinger. Ia adalah penasehat raja dalam hal keuangan. Dan yang ketiga adalah Renly Baratheon. Ia adalah saudara dari Raja Robert Baratheon. Ia adalah penasehat raja tentang masalah hukum dan keadilan raja. Dan yang terakhir adalah Grandmaster Pycelle. Ia dianggap sebagai anggota senior Ordo Master. Ia juga bertugas mengawasi operasi sehari-hari kerajaan atas nama Raja Grandmaster. Lalu memberikan lencana Hand of the King kepada Ned Stark sebagai pengganti Jon Arryn Hand of the King sebelumnya. Isi dari pertemuan tersebut membahas tentang turnamen yang diadakan untuk menyambut kedatangan Ned Stark sebagai Hand of the King yang baru. Mendengar hal tersebut, Ned Stark pun marah karena mendengar pemborosan yang dilakukan untuk hal yang sia-sia. Belum lagi utang-utang kerajaan pun semakin membengkak dan kerajaan banyak berutang kepada keluarga Lannister. Should we begin? My brother instructs us to stage a tournament. Forgive me, my lord, son. Scene berlanjut di mana Cersei dan Joffrey sedang membahas tentang hubungan putranya dengan Sansa Stark. Ia mengatakan kepada anaknya agar ia terus berhubungan dengan Sansa. Walaupun Joffrey menolak bahwa ia tidak menyukai Sansa, namun ibunya mengingatkan bahwa kita harus menguasai Winterfell. Karena Winterfell sudah terlalu memberontak, dan Cersei memperingatkan Joffrey bahwa Winterfell tidak bisa dikalahkan oleh orang luar, melainkan harus dari dalam. Do I have to marry her? She's very beautiful and young. And if you'd rather fuck painted halls, you'll fuck painted. Lalu scene berlanjut ke tempat di mana keluarga Stark tinggal di King's Landing. Scene tersebut menunjukkan di mana Arya dan Sansa berdebat karena kejadian yang telah mengakibatkan matinya peliharaan mereka. Tak lama kemudian ayahnya pun datang untuk menghentikan perdebatan tersebut. Scene lalu berlanjut ketika Arya berada di kamarnya sedang berlatih pedang. Tak lama ayahnya mengetuk pintu dan meminta izin kepadanya untuk masuk ke ruangannya. Ayahnya terkejut anaknya memiliki sebuah pedang dan menanyakan pedang siapakah itu dan dari mana ia mendapatkannya. Lalu ayahnya mulai menasihati Arya bahwa kita berada di tempat yang berbahaya dan kita tidak boleh bertengkar satu sama lain. Dan ayahnya mengingatkan kepada Arya bahwa kita harus saling menjaga satu sama lain. What you want with this? It's called Needle. Blade with a name. Kembali ke Winterfell, Bran telah tersadar dari komanya. Di sini Bran merasa bosan, lalu pengasuhnya mulai bercerita awal mulanya dan Bran tidak mendengarkan cerita dari pengasuhnya itu. Namun ketika pengasuhnya tersebut mulai bercerita tentang White Walker, ia mulai ketakutan dan tiba-tiba datanglah Robb, kakak kandung Bran. Robb mulai menanyakan bagaimana kondisinya sekarang, apakah ia masih tidak ingat dengan kejadian hari itu. Robb mulai menanyakan bahwa betulkah ia terjatuh, dan Bran mengatakan bahwa ia terjatuh bukan didorong, dan ia juga mengatakan lebih baik mati daripada hidup dengan kondisinya sekarang ini. Kembali lagi ke King's Landing, scene menampilkan sampainya Catelyn Stark di King's Landing.
Namun belum sampai juga bertemu dengan suaminya, Catelyn dicegat oleh para pasukan kerajaan untuk mengikuti mereka atas perintah dari Lord Baelish dan Lord Baelish. Catelyn lalu menanyakan siapa pemilik belati yang ia bawa saat upaya pembunuhan anaknya itu terjadi. Lord Baelish pun mengatakan bahwa belati tersebut adalah miliknya, namun ia harus merelakan belatinya tersebut kepada Tyrion Lannister karena kalah taruhan dari turnamen saat pemberian gelar Pangeran Joffrey. Catelyn pun geram mendengar hal tersebut bahwa yang berencana membunuh anaknya adalah Tyrion Lannister. Valyrian steel. Do you know who's It's mine. yours? To whom? Tyrion Lannister. Scene berpindah ke Castle Black di mana Jon Snow berada di situ. Terlihat bahwa Jon sedang berlatih sebagai anggota Night's Watch dengan yang lainnya. Karakter baru yang muncul di episode kali ini yaitu Ser Jon Mormont. Ia adalah commander atau pemimpin dari pasukan Night's Watch. Di scene tersebut terlihat ia sedang berbicara dengan Tyrion Lannister. Dari pembicaraan mereka tersebut terlihat bahwa ada kiriman yang berasal dari Winterfell, yaitu surat dari kakak tiri Jon Snow yaitu Robb Stark, yang berisikan kabar bahwa Bran telah tersadar dari komanya. Tidak hanya di Winterfell, di Castle Black juga Jon Snow mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari yang lain. Percobaan pembunuhan oleh anggota Night's Watch yang lainnya, ketidaksukaan anggota lain akan kehadiran Jon Snow di Night's Watch. Beruntungnya hal tersebut digagalkan oleh datangnya Tyrion Lannister yang datang memberikan surat dari kakaknya Robb. Ia mengatakan bahwa Bran sudah sadar dari komanya. Sama halnya juga di King's Landing, Ned juga menerima surat yang diberikan oleh Grandmaster Peach. Dan tak lama kemudian Lord Baelish pun datang dan menghampiri Ned dan memberitahu bahwa Catelyn istrinya sedang berada di King's Landing. Ia mengajak Ned ke tempat sebuah rumah bordil miliknya. Ia juga mengatakan bahwa istrinya sedang berada di dalam. Ned tidak percaya akan hal itu dan mereka terhina bahwa istrinya ada di dalam rumah bordil tersebut. Namun Lord Baelish mengatakan bahwa tempat inilah salah satunya tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan benarkah bahwa Catelyn ada di rumah bordil tersebut? Catelyn menjelaskan kepada Ned bahwa percobaan pembunuhan dari anak adalah Tyrion Lannister. Namun Lord Baelish mengingatkan bahwa tuduhan kepada keluarga kerajaan akan dianggap sebagai pengkhianatan. Ned pun akhirnya meyakinkan Catelyn untuk segera kembali ke Winterfell dan berjanji kepada Catelyn akan menemukan bukti yang kuat untuk menemukan dalang di balik percobaan pembunuhan anaknya. Akhirnya Catelyn pun menuruti perintah suaminya untuk kembali ke Winterfell. Lalu scene berpindah kepada kisah Daenerys dan pasukan Dothraki yang sedang dalam perjalanan kembali ke tempat asal mereka. Daenerys bertanya kepada Ser Jorah dari mana budak-budak Dothraki ini berasal. Kemudian Ser Jorah lalu memberitahu bahwa budak Dothraki ini berasal dari pemberian kota-kota yang didatangi oleh pasukan Dothraki karena takut melawan pasukan tersebut. Tak lama kemudian Daenerys memerintahkan seluruh pasukannya untuk berhenti. Tak lama itu kakaknya Daenerys mendatanginya karena merasa tersinggung diperintahkan oleh adiknya sendiri. Dan ia mengancam Daenerys untuk tidak melakukannya kembali. Tak lama salah satu penjaga ratu mencekik kakaknya dengan cambuk dan bertanya kepada Daenerys apakah orang ini harus mati. Namun Daenerys meminta kepada penjaga tersebut untuk melepaskannya dan tidak menyakiti kakaknya. You dare! You do not command the dragon. I am Lord. Rakaro asked if you want him dead, Khaleesi. No! Tell him I don't want my brother. Scene berlanjut di mana Daenerys mulai belajar bahasa Dothraki bersama pelayannya, namun pelayannya tiba-tiba menanyakan kepadanya kapan terakhir ia mengalami datang bulan. Dan Daenerys pun mulai menyadari bahwa ia sudah 2 bulan tidak mengalami datang bulan dan ia pun tersadar sedang mengandung anak dari Khal Drogo. Kabar itu pun sampai ke Ser Jorah. Ia menyarankan kepada pelayannya untuk membeli seekor domba agar diberikan kepada Daenerys dan memberikan pesan kepada pelayannya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ia juga mengatakan kepada penjaga Dothraki bahwa ia akan pergi ke daerah Qohor dan segera akan menyusulnya kembali ke rombongan Dothraki. Entah apa tujuan dari Ser Jorah untuk pergi ke daerah tersebut. What are you doing? When was last time you bleed, Khaleesi? Khaleesi zalameme adaka esina khajalan. The Khaleesi have baby inside her. I'll have the boys butcher a goat for supper.
Scene kemudian berpindah kembali di mana kita diperlihatkan bahwa Jon Snow naik ke puncak The Wall untuk menemui pamannya Benjen. Paman Benjen mengatakan esok pagi ia akan pergi dari Castle Black karena ia mendapat laporan atas kejadian yang berada di luar Castle Black. Tugasnya memang berada di lapangan, bukan berada di Castle Black. Jon Snow ingin pergi bersamanya karena ia merasa telah siap, ia merasa sudah lebih baik daripada anggota yang lain. Namun pamannya Benjen menahannya untuk tetap tinggal di Castle Black karena belum saatnya ia pergi dengannya. Sebelum kepergian Benjen, ia menghampiri Tyrion Lannister yang sedang menertawakan pasukan Night's Watch. Ia mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan adanya White Walker. Lalu Benjen memperingatkan Tyrion Lannister bahwa Night's Watch bukan tugas yang konyol. Dan ia mengatakan bahwa Tyrion tidak mengetahui apa-apa tentang daerah North of the Wall. Kita akan diperlihatkan kembali dengan kemunculan karakter lain dari serial Game of Thrones ini. Ia adalah Master Aemon. Ia adalah Master di Castle Black yang juga bertugas sebagai anggota Night's Watch. Ia bercerita kepada Tyrion bahwa musim dingin yang akan datang bersama kegelapan. Ia kembali menceritakan tentang kabar White Walker bahwa salah satu anggota Night's Watch pernah melihat sosok Walker tersebut. Dan Master Aemon memberikan pesan kepadanya bahwa sampaikan kepada Ratu yang juga saudaranya itu bahwa Night's Watch membutuhkan bantuan segera. Tell her we need her. Gods help us all if we're not ready. Scene berpindah di mana Tyrion akan pergi ke King's Landing. Jon Snow menitipkan pesan kepadanya bila ia singgah di Winterfell, tolong sampaikan kepada adiknya bahwa ia sangat merindukannya dan ia akan berkunjung kepadanya suatu saat nanti. Scene terakhir sebelum episode ini berakhir kembali ke King's Landing di mana kita dipertemukan kembali dengan karakter lain dari serial Game of Thrones ini. Ia bernama Syrio Forel. Ia adalah ahli pedang tertinggi yang berasal dari Braavos. Ia akan menjadi guru pedang bagi Arya Stark yang akan mengajari dalam berlatih menggunakan pedang. Oke guys, berakhir sudah episode ketiga dari serial Game of Thrones season pertama ini. Makin penasaran nih dengan kelanjutannya? Yuk ikuti channel ini biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih sudah like video ini and see you next video.